Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, la yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'al. Layam bagi ora sayugjo ang ta'tadda opo yento nganggep sopo siro bi ukhuwati akhin kelawan dulurane sedulur yastati ukang kuoso sopo sedulur anyan fa'aka ing yento maringi manfaat sopo sedulur ka ing siro fala yaf'alu nuli orang lakoni sopo sedulur. Jadi hikmah ini menekankan persaudaraan dan juga kepedulian. Persaudaraan bukan sekedar kedekatan, tapi kepedulian itulah yang merupakan ciri dari persaudaraan. Cinta sejati itu terbukti dengan manfaat. Teman terbaik adalah yang menarikmu ke Allah, bukan sekedar ketawa atau bukan sekedar hanya kedekatan jasmani, tapi tidak dibarengi dengan kedekatan rohani. Di sini juga inti daripada hikmah ini, kata beliau, tidak sepantasnya engkau menganggap bernilai persaudaraan seseorang yang sebenarnya mampu memberimu manfaat namun ia tidak melakukannya. Yang dimaksud tidak sepantasnya engkau menganggap adalah jangan menjadikannya saudara sejati, jangan bersandar sepenuhnya kepadanya. Ini sangat luar biasa dan juga sejalan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Utawi sapane uwong istata'a iku kuwasa sapa uwong minkum saking sira kabeh an yanfa'a ing yen to maringi manfaat sapa uwong akhawi ing dulure uwong falyanfa'hu mongko becik maringi manfaat sapa uwong hu ing dulure uwong. Jadi intinya kata Rasulullah, siapa orang yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, maka berikanlah manfaat itu kepada saudaranya. Jadi yang namanya teman sejati itu teman yang memberikan kamu manfaat, baik pun urusan dunia ataupun urusan agama. Apalagi dengan urusan agama. Kalau urusan agama itu sangat dianjurkan saling satu sama lain saling memberikan manfaat. Adapun saudara yang mereka menganggap kita saudara ataupun kita menganggap mereka saudara, di saat mereka senang tapi menjauh di saat sedih, ini bukan duluran atau bukan persahabatan. Makanya kan ada daunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di dalam satu syairnya dau, uhibbu minal ikhwani kulla muwatiri wa kulla ghadidi tarfi an atharati. Uhibbu minal ikhwani kulla muwatiri. Saya suka dari saudara-saudara
kulla muwatiri, yang setia. Jadi saudara yang setia atau teman yang setia, itulah yang kita harapkan. Wa kulla ghadidit tarfi an atharati, dia tutup mata ketika melihat kesalahan saya. Yuwafiquni fi kulli amrin uriduhu wa yahfadhuni hayyan wa ba'da mamati, selalu mencocokkan apa yang saya inginkan dari semua urusan saya. Wa yahfadhuni hayyan wa ba'da mamati, dan dia selalu menjaga saya hayyan, baik pun keadaan saya masih hidup, wa ba'da mamati, dan setelah saya mati. Goleki sedulur kaya ngene iki ya rodok soro, sulit ya. Tapi ala kulli hal, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita kembali pada diri sendiri. Saking manfaatnya kalau kita punya teman atau sering duduk sama orang-orang saleh. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, lamma hajajtu sanata kadza ja'altu du'ai haulal baiti wa fil baiti wa fi mawadhi'il ijabati kulliha li ikhwani. Jarani Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ketika saya haji, saya jadikan doa saya di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah, dan di tempat-tempat yang ijabah, semuanya saya khususkan peruntukan untuk saudara-saudara saya. Iki manfaatnya kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Dan juga ada satu syair yang sangat menarik. Beliau mengatakan, asy-syair humumu rijalin fi umurin katsiratin wa hammi minad dunya sadiqun musa'idu, nakunu karuhin baina jismaini kussimat fajismahuma jismani warruhu wahidu. Keinginan-keinginan orang itu sangat banyak sekali, kata syair. Wa hammi minad dunya sadiqun musa'idu, dan adapun keinginan saya di dunia ini memiliki atau mempunyai sadiqun musa'idu, teman yang selalu siap membantu kita. Nakunu karuhin baina jismani kussimat fajismahuma jismani warruhu wahidu. Kita memiliki dua jisim yang berbeda, tapi ruhnya sama. Satu ruh di dua jisim. Satu ruh di dua jasadnya orang. Fajismahuma jismani, jisimnya dua, warruhu wahidu, dan adapun ruh wahidu, satu. Ini luar biasa. Jadi memang kalau kita punya teman yang baik dan juga punya teman dan kita juga saling membantu, inilah termasuk orang-orang yang ciri khas atau memiliki tanda min alamati akhlaqil anbiya. Ada termasuk salah satu daripada akhlaknya para nabi, akhlaknya para orang-orang saleh itu yaitu saling memberikan manfaat. Jadi saling memberikan manfaat. Kita nggak punya ilmu tapi punya harta, ya kita berikan manfaat harta kita kepada saudara kita. Kalau punya ilmu, ya berikan ilmu kita kepada saudara kita. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya harta, punya tenaga, ya kita berikan tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita. Gak punya tenaga, idenya. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu, pernah suatu saat
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri didatangi oleh teman-temannya beliau. Ketika teman-temannya ini datang ke rumah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ternyata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak ada di rumah. Begitu teman-temannya buka rumahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka tidak mendapati Imam Sufyan Ats-Tsauri di rumahnya. Tapi di situ ada sufrah, ada taplak meja, ada makanan. Diambillah sama teman-temannya, taplak mejanya dibuka, kemudian makanannya diturunkan, kemudian mereka makan tanpa adanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi tiba-tiba ketika teman-temannya itu makan, datanglah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Begitu datang, apa yang terjadi? Farihah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri senang sekali melihat teman-temannya datang ke rumahnya, terus kemudian buka sufra, makan makanannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Ya ikhwani, dzakartumuni akhlaqas salaf. Engkau telah mengingatkan saya tentang akhlaknya as-salafus saleh. Jadi akhlaknya salafun saleh ketika menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan yang baik, menjalin suhbah yang shadiqah, maka tidak ada di antara mereka saling mengakui kepemilikan. Jadi rumahmu ya rumahku, makananmu ya makananku, makananku ya makananmu, rumahku ya rumahmu. Ini luar biasa sekali. Tapi ini cerita Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, jika memang kita tahu bahwa pemiliknya ini ridho, ya teman kita ini ridho. Tapi kalau kita tahu bahwa teman kita atau pemilik ini nggak ridho, ya nggak boleh. Itu namanya gosop atau haram, mencuri namanya. Maka dari itu banyak sekali cerita-cerita tentang persahabatan di antara as-salafun saleh. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita cerita tentang bagaimana Rasulullah lebih mementingkan kepada teman-temannya. Di saat itu, ketika Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke salah satu tempat, dan Rasulullah itu melihat ada kayu arok, kayu siwak yang biasa dipakai, siwak itu arok. Ternyata diambillah sama Nabi Muhammad SAW kayu arok itu. Yang satu kayu arok itu lurus, yang satunya bengkok. Rasulullah lebih memilih yang bengkok, tapi yang lurusnya, kayu aroknya itu diberikan kepada sahabatnya. Tapi yang bengkok beliau ambil untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Lebih mementingkan kepada temannya. Dan juga dicontohkan oleh para sahabat kaum Ansar, bagaimana mereka memperlakukan kaum Muhajirin. Makanya turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan teman-teman mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sedangkan saat itu kaum Ansar butuh, tapi tetap kaum Ansar lebih mendahulukan kepada sahabat-sahabatnya yang dari kaum Muhajirin. Itulah akhlak daripada akhlaknya para nabi, akhlaknya para dawil irfan, akhlaknya para salihin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.